Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Sekarang edisi spesial ya. Di sini aku bersama sahabat aku namanya Melani. Kamelan. Kamelan boleh dong kenalin siapa Kamelan, terus kesibukannya apa nih ke teman-teman? Oke, hai Kak Ayu, Ukti Ayu nih. Ukti Ayu ya, biasanya kita manggil Ukti Ayu. Ukti Ayu, perkenalkan ya. Aduh, saya grogi nih Kak kalau ketemu kamera kayak gini. Kamera CCTV aja gitu kan. Ya Allah, gak apa ide aja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Melani. Biasa dipanggil enaknya lebih akrab tuh Melan. Kamelan. Oke. Iya sih, aku juga manggilnya Kamelan. Iya. Sebenarnya itu nama sebenarnya atau bukan? Nama yang sebenarnya. Oh, nama yang sebenarnya. Yang bukan sebenarnya itu? Melani Kumaira. Oh, Melani sosial Kumaira. media. Sosial media ya. Jangan dibongkar sekarang dong. Oke, siap. Nah, ini Kamelani Humaira gitu kan. Kesibukannya Bukan, Melani oh, aja namanya. Kenapa yang sebenarnya? Ya, ini Kamelan. Kamelan kesibukannya apa? Oke, kesibukannya ini alhamdulillah saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini untuk fullnya ya, itu pondok di Adiba, itu pondok tahfiz Quran, dan diselingi juga dengan bekerja pastinya, terus ada beberapa komunitas atau organisasi juga yang gitu. Oke, luar biasa. Dan satu lagi, Kamelani adalah salah satu adalah ketua BEM ya. Ketua BEM Pondok Tahfiz Quran Adiba, Masya Allah, yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu ya Kak. Betul sekali, Ukti. Oke, berkesinambungan dengan bulan Muharram nih, bulan hijrah ya, yang momennya dimana Nabi waktu itu juga dalam keadaan berhijrah. Nah, kalau di zaman sekarang kita sama-sama kenal berhijrah itu ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik lagi begitu. Nah, kali ini kenapa aku ngundang Kamelan gitu ya, karena pengen sharing nih sebenarnya bagaimana perjalanan hijrahnya Kamelan gitu kan. Dan biasanya cewek-cewek ini dimulai hijrahnya itu dengan berhijab. Betul ya Kamelan? Aku adalah jenis susah ya? Enggak seperti soal matematika untuk ujian nasional. Oke, soalnya belum ada persiapan. Oke. Biasanya angkatan corona angkatan corona enggak ini ya? Enggak ujian nasional enggak. Dia terbebaskan begitu. Ya, tapi tetap semangat. Oke, jadi pertanyaannya adalah kan sekarang udah berhijab nih kan? Alhamdulillah. Udah berhijab dan gimana sih latar belakang dan apa yang mendasari Kamelan sampai saat ini akhirnya berhijab? Sampai saat ini akhirnya berhijab. Jadi dari mulai hijab ya. Kalau untuk dari mulai awal mula untuk menggunakan hijab sendiri itu kebetulan di pertengahan semester waktu ngampus. Itu sekitar semester 3. Karena kan aku D3 ya. Jadi cuma 3 tahun. Jadi itu masuknya kayak pertengahan semester 3. Dan itu pun nggak cuma langsung upluk-upluk pakai jilbab langsung yang sesuai syariat gitu, tapi lebih bertahap sih gitu. Karena kan hijrah gitu nggak mungkin langsung yang plek ketuplek gitu ya. Mungkin kalau untuk sekedar penampilan mungkin bisa, kita kan bisa ngerombak seseorang dengan sekejap gitu. Gitu. Itu salah satunya sih awal mula hijab itu pertengahan kuliah, dan di mana itu awal mulanya ini kakak gabung sama teman-teman rohis. Gitu. Jadi kakak punya beberapa teman rohis ini yang mana dia tahu latar belakang kakak tuh nggak menggunakan jilbab ya, tapi dia itu nggak ngerasa terganggu gitu. Maksudnya setiap mereka ada acara atau mungkin setiap mereka ada kegiatan, dia selalu welcome gitu untuk ngundang Kak Melan gitu. Nah, dia pun nggak pernah bilang kayak yang Mel, kamu tau gak sih kodratnya seorang wanita tuh harusnya nggak ujuk-ujuk ngasih ayah, nggak ujuk-ujuk ngasih tahu gitu. Rasulullah selalu nggak gitu. Jadi bener-bener kayak kita tuh dirangkul banget, bener-bener diayomi gitu kan. Nah, sampai pada suatu ketika beliau mengundang Kamelan untuk ikut acara gitu. Nah, ikut acaranya ini kebetulan kan acara-acara Islami dong pastinya kalau rohis ya, mabit atau mungkin ada kegiatan lainnya sosial. Nah, di sini acara ini tuh ada di undangan itu mengharuskan menggunakan jilbab atau istilahnya menutup aurat gitu. Nah, di sinilah Kamelan tuh seperti ngerasa, oh, kok kayaknya harus ikut acara yang memang berbau atau berunsur Islam ini harus menutup aurat sih gitu kan ya. Terus
Kamelan juga flashback lagi, oh ya setiap kita sholat pun kita harus memantaskan diri, kita harus menutup aurat. Jadi sebetulnya itu wanita itu gimana sih gitu ya? Apakah kodratnya wanita itu harus menggunakan jilbab? Jadi kayak ada tanda tanya sendiri tuh di situ gitu. Nah akhirnya selang beberapa waktu ke depan ngelihat nih awalnya mula-mula nih ya, dari situlah kayak udah kayak mau coba-coba nih pakai jilbab. Jadi berawal dari coba-coba gitu. Pada akhirnya beneran dipakai dan itu menjadi dalam diri, oh wajib nih gue pakai gitu akhirnya. Ya itu akhirnya setelah mengalami, sebenarnya ada beberapa masa lalu juga sih yang bikin kayak kita tuh harus lebih semangat lagi untuk hijrahnya gitu kan ya. Nah di sini Kamelan tuh kayak ngerasa awal-awal betul kayak ini hijabnya itu jadi pilihan gitu. Saat pakai jilbab nih udah pakai nih setelah kejadian kegiatan rohis tadi ya. Terus saat Kamelan pakai besokannya tuh masih dilema-dilema gitu, masih gitu. Jadi prosesnya nggak cepet langsung pokoknya aku fix menggunakan hijab itu nggak langsung gitu. Jadi kayak bertahap, itu jilbabnya pun yang jarum pentulnya satu kali pakai tuh 5. Kayaknya aku pernah lihat fotonya deh. Iya jangan dibongkar. Ya pokoknya jilbab ala-ala. Jadi jilbab ala-ala yang kalau mau wudhu itu bisa setengah jam kali buka gitu. Terus mengsong sini gitu. Jadi sholatnya mas bentar pakai jilbabnya yang lama banget gitu. Iya. Dan yang aku yang aku sangat tidak sangka gitu kan. Kamelan pernah cerita juga sih, tapi ini cuma sedikit-sedikit dikasih ceritanya. Kalau beliau itu ternyata dulu adalah seorang vokalis band. Ya Allah. Vokalis band, wow, aku juga sebenarnya nggak heran sih karena Kamelan ini suaranya memang bagus gitu kan. Dan mungkin nanti kita bisa dengerin ya, kita simak suara ngajinya gitu ya kan. Ya Allah Kak. Nah jadi aku pengen tahu nih beneran apa enggak nih dulunya vokalis band? Vokalis band resmi sih kayaknya enggak deh. Karena ngerasa dulu tuh bandnya itu emang cuma band kayak ikut-ikutan kayak yang, karena suara Kamelan tuh ngerasa biasa aja loh. Jadi kayak emang itu pun temen atau partner kan, karena kebetulan pertama kali punya band itu punya vokalisnya 2. Jadi kita ada 2 vokalis. Itu dia salah satunya ngajak Kamelan untuk gabung. Nah itu tuh kayak Kamelan pun cuman yang ikut-ikutan karena suaranya pun nggak sesuai ekspektasi vokalis gitu. Tapi memang betul sih pernah ikut-ikutan ya. Oke, mantul nih. Terus habis itu gimana akhirnya? Dengan bandnya itu bagaimana perjalanannya, dan sampai sekarang kan akhirnya jadi anak pondok nih. Gimana ceritanya tuh coba ya kan? Vokalis band terus sekarang jadi anak pondok. Aduh, ya baik. Jadi kalau untuk band itu sebenarnya udah cukup lama. Karena kan dari zamannya kuliah ya, itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Dan ini kebetulan punya beberapa band. Nah, beberapa band ini kan dari awal The Odis namanya ya. Nah, di band ini itu salah satunya band yang memang sering muncul di kampus gitu. Jadi kayak sering nemuin undangan kampus, terus sering juga perform atau mungkin kayak cari promosi sebanyak-banyaknya gitu dari awalnya gitu kan. Nah, dari situlah setelah band ini berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun, qadarullah salah satu salah satu personil ini ada yang meninggal gitu. Jadi dari meninggal inilah kita mulai berantakan tuh bandnya. Jadi kayak kayaknya ini banyak yang mencar gitu kan, dari mulai drummernya juga sibuk, gitaris dan segala macam gitu. Nah akhirnya bubar bentuk band baru lagi. Bentuk band baru lagi udah kebentuk tuh kayak cuman 2 orang vokalis, 1 orang gitaris gitu. Nah nggak lama juga mencar lagi gitu. Nah sampai ini band yang terakhir ikut, dan sampai sekarang mungkin yang memutuskan untuk Kamelan tuh berhenti ngeband gitu, berhenti untuk ya ikut terkait dengan terkait dengan beberapa kegiatan musik gitu. Oke. Kenapa bisa akhirnya berhenti dan udah nggak ikut lagi? Ya gimana ya, waktu itu sih sempat ada satu kejadian, satu momen dimana Kamelan tuh sangat berambisi banget ya awalnya, pengen banget sih jadi musisi, pengen banget nih nyiptain lagu sendiri, nyanyiin lagu sendiri, terus kayak suka aja gitu dengerin suara sendiri gitu, meskipun nggak banget suaranya. Nah di sini, nah di sini tuh
Kamelan alhamdulillah direkrut sama salah seorang senior yang memang udah biasa sering ngajarin anak-anak atau adik-adik kelas di musik ya, karena kan Kamelan ikut organisasi juga waktu di kampus gitu. Nah dari sinilah kayak ngerasa wah ini suatu kesempatan yang luar biasa yang besar, apalagi Kamelan berambisi banget kan, punya cita-cita dan hobi gitu kayak gitu. Nah dari situlah Kamelan tekuni, Kamelan ikut latihan sampai diporsir beberapa waktu, Kamelan jalani prosesnya gitu. Nah sampai pernah tertantang di salah satu acara ya. Bukan acara sih sebenarnya, kayak project. Kita kan mau butuh cepat ya untuk rekaman. Nah di sini waktu itu kejadiannya lagi hujan, lagi banjir besar, sampai diginiin sama kakak senior Kamelan, suara kamu tuh masih yang biasa-biasa ibaratnya. Jadi kamu masih harus banyak latihan, kamu masih banyak harus diperbaiki. Pokoknya masih banyak sesuatu yang harus kamu improve dari diri kamu untuk seorang vokalis gitu. Jadi hujan, banjir apapun kamu harus tetap latihan gitu. Sampai disitulah effortnya kan tinggi banget ya. Kamelan sampai waktu itu Kamelan bawa motor sampai nerobos banjir, sampai yang kayak pokoknya apapun yang terjadi Kamelan harus tetap latihan gitu. Pokoknya sampai segitu lakuin lah, apapun dilakuin betul. Dari situlah ngerasa udah effort tinggi dong, udah ekspektasinya juga udah pengen tinggi gitu. Nah tiba suatu hari salah satu senior Kamelan itu bilang gak latihan dulu nih untuk sampai seminggu atau 2 minggu gitu. Seminggu awalnya nggak latihan, ya udah mungkin memang lagi sibuk, 2 minggu nggak latihan gitu. Nah sampai suatu masa saat nggak latihan itu, tapi salah seorang personil itu upload foto di dalam suatu studio dengan personil lengkap dan 1 orang wanita di situ. Tahu dong kalau udah personil lengkap kayak gitaris, drummer, dan segala macam, 1 orang itu adalah vokalis yang baru gitu. Jadi selama ini aku untuk latihan itu apa gitu, maksudnya kenapa aku nggak bilang gitu, karena karena aku tahu dari orang lain pasti tahu dong rasanya sakit kan. Kalau saya tahu dari ambiar tuh kan, ambiar bahasa mana nih gitu. Ya itu salah satunya. Jadi akhirnya aku tanya sama kakak senior aku kenapa, maksudnya aku udah nggak jadi vokalis lagi atau gimana. Nah akhirnya beliau katakan ya mohon maaf Melan, Melan harus masih banyak lagi belajar karena suara Melan masih belum bisa, ibaratnya belum standar lah untuk bandnya gitu. Jadi kayak oke gitu. Jadi waktu itu tuh bener-bener galau banget. Jadi bener-bener kayak yang ya Allah, ini tuh salah satu cita-cita aku, ini tuh salah satu sesuatu yang ingin aku inginkan gitu, ambisi banget gitu. Dan ini adalah jalan kesempatan besar gitu untuk aku bisa di dunia musik gitu. Tapi ternyata akhirnya aku galau, tapi ada satu kata yang membuat aku tertantang di situ. Dia katakan, kakak tunggu Melan bisa improve suara Melan, kakak tunggu Melan bisa lebih baik dari sekarang gitu kan. Dari situlah Kak Melan udah mulai mencari-cari les musik, bayangin. Kak Melan cari-cari les musik sana sini. Waktu itu pernah ketemu deket rumah, tapi ternyata deket rumah ini les musik untuk anak-anak gitu kan. Jadi gagal. Nah sampai suatu ketika ketemu satu les musik, tapi ternyata les musiknya itu khusus untuk orang-orang yang berada di dalam gereja gitu. Nah dari situlah pertama kali hati Kamelan tuh tertegun. Ya Allah, kok jalan yang seperti ini sih yang aku ambil gitu. Maksudnya aku menginginkan sesuatu, berambisi untuk mencapai sesuatu, tapi ini tuh sebetulnya bukan yang sebaik-baiknya gitu untuk tujuan aku gitu kan. Apalagi kan aku seorang muslimah gitu kan, udah mulai belajar berhijrah juga gitu. Karena memang dari pengalaman-pengalaman tampil musik itu banyak yang janggal juga gitu kan. Kayak Kamelan tuh pernah tampil di salah satu hotel. Nah hotelnya itu kan kebetulan satu panggung dengan anak-anak yang memang hard rock gitu loh. Jadi kayak yang suka joget-joget gitu kalau misalnya lagi ada live musiknya gitu. Nah kebetulan memang waktu itu pas Kamelan tampil, setiap mau mulai itu Kamelan selalu yang kayak nyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Terus tanpa Kamelan sadari, karena memang hijrahnya kan masih proses ya, waktu itu masih belum bisa dibilang seperti mencampurkan yang hak dan batil gitu kan, sangat disayangkan gitu. Tapi itu Kamelan di dalam hotel dan itu ada bar kayak gitu, kayak bar kecil. Kamelan juga nggak tahu itu ada yang mabok atau enggaknya gitu kan. Terus itu akhirnya Kamelan nyanyi sama band Kamelan tuh. Nah di situ pas saat lagi nyanyi pertengahan jalan itu kan joget-joget ya, itu ada yang memecahkan botol gitu.
ada yang mecahkan botol, akhirnya lampu mati, udah deh runyam gitu. Jadi kayak yang wah gitu kan berhenti, akhirnya kita pada keluar rame dong, rusuh, akhirnya semua band setelah kamera tuh ditiadakan karena rusuh gitu. Itu pengalaman yang paling ya Allah di dunia musik tuh ternyata kayak gini. Sebegitu banget. Akhirnya saat Kamelan pun juga udah berpikir-pikir ulang, karena pertama ini kayaknya bukan jalan yang terbaik untuk Kamelan, untuk Kamelan ibaratnya perjuangkan gitu ya lebih baik. Akhirnya Kamelan memutuskan untuk mencari hal-hal positif, hal yang lebih nyata lah gitu, maksudnya yang lebih ke arah seorang muslimah tuh sebaiknya seperti apa gitu. Kita kan udah mulai berhijrah juga, udah mulai belajar pakai jilbab juga gitu. Jadi merasa bahwa kayaknya yang dilakukan ini nggak benar atau mungkin kayak sia-sia atau gimana gitu ya. Jadi mungkin nggak sama dengan sebagian orang gitu. Tapi kan salah satu impiannya seorang muslimah juga kan melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat, yang bisa kodratnya wanita tuh enaknya gimana. Meskipun nggak menyalahkan juga bagi yang memang setidaknya mungkin gitu. Udah sadar ya kesalahannya tuh di mana kayak gitu dan apa yang harus kita perbaiki. Karena Bunda Novi salah satu guru kita juga beliau bilang katanya esensi hijrah adalah yaitu menyadari bahwa apa sih yang menjadi problem dalam diri kita kayak gitu. Kita udah tahu nih problem diri kita apa, jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Ada sih orang yang mungkin kayak gue mau hijrah nih, tapi nggak tahu nih apa yang mau dihijrahin, apa yang menjadi sesuatu untuk diperbaiki gitu. Jadi sehingga hijrahnya akhirnya loyo lagi, balik lagi ya, tadi udah pakai hijab akhirnya dilepas lagi gitu, yang kayak gitu. Tapi Kamelan keren sih, udah sadar bahwa kayaknya ini udah wah bener nih kurang, maksudnya lebih banyak mudorotnya mungkin lebih kesana ya. Jadi lebih banyak mudorotnya yang mungkin kayaknya bisa lebih positif lagi gitu untuk kegiatan-kegiatannya. Iya benar-benar. Terus akhirnya berpindah dong dari kan hijrah kan berpindah ya. Berarti yang dari tadi Kamelan merasa bahwanya gimana-gimana gitu, berpindah ke kegiatan yang lebih positif tentunya pasti ya. Betul. Yang biasanya setiap hari tuh ngapalin lirik lagu, ngatur pernapasan dan segala macam, pokoknya latihan vokal gitu. Jadi Kamelan ubah untuk sering ikut-ikut majelis taklim. Dari situ tuh udah mulai jadi kayak sering-sering ikut maksudnya kegiatan-kegiatan muslimah, terus ada juga yang memang kegiatan-kegiatan sosial, karena kan ikut aktif juga waktu itu di organisasi relawan gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih, jadi lebih ke sana. Dan perasaan saat itu gimana? Apa perbedaannya ketika masih bermusik gitu kan, di bar kayak gitu-gitu dengan ketika Kamelan ikutan kajian segala macam? Beda banget sih. Kayak mungkin kalau untuk porsi teman-temannya itu juga jelas beda ya. Tapi kalau di sini sih kayak ngerasa lebih terarah sih kalau karena kan kalau misalnya musik kan bebas ya. Kayak kita yang nentuin kita pengen musiknya ini mau dibawa kemana, pengen genre yang seperti apa, pengen dipromosikan seperti apa gitu. Kita yang punya. Tapi kalau kayak ikut majelis itu kayak menambah ilmu-ilmu baru terus gitu. Meskipun sama sih, sama-sama ada ilmunya juga di musik gitu, tapi ya ternyata lebih banyak dan lebih luas lagi kalau kita lebih memperdalam ilmu agama sih. Apalagi muslimah banyak yang harus diperbaiki kan ya. Iya benar sekali. Yang harus dijaga gitu. Benar-benar. Banyak banget yang diperbaiki, apalagi ketika baru banget berhijab gitu ya. Biasanya yang sering terlontar ketika baru-baru banget berhijrah itu Bu Ustazah. Bu Haja gitu ya. Mama Dede curhat dong, kayak gitu-gitu. Amin deh kalau ilmunya kan. Bu Haja naik haji, amin ya Rabbi gitu kan. Ya begitulah, apalagi kalau misalkan banyak yang bilang kayak gini. Gimana sih kelakuannya aja masih barbar kayak gitu. Ya gitu. Pulang masih malam gitu kan. Itu sering. Hijabin dulu deh hatinya, baru dihijabin kepalanya gitu. Wah, gimana tuh ceritanya tuh? Hati dihijabin, ditutupin kayak gitu ya. Ya sih bener-bener ketemu sih emang kayak gitu-gitu. Betul. Kamelan sering nggak dapat kayak gitu-gitu tuh waktu awal-awal hijrah sih sering gitu. Kayak mulai dari membatasi, maksudnya bukan membatasi benar-benar nggak berinteraksi sama ikhwan ya, tapi kayak yang mulai menjaga maksudnya menjaga jarak. Terus yang tadinya salamannya gini nih, set gitu. Set ya gitu tadinya kan jadi Melan apaan sih lo gitu? Iya gitu kayak apaan sih gitu, awalnya diledekin gitu kan, kayak apaan sih nih berubah gitu kan ya, Bu aja apa gitu. Itu udah biasa sih, maksudnya awal-awal mungkin kayak emang iya ya, emang terlalu lebay ya, emang gitu. Pasti awalnya gitu. Jadi emang banyak sih perbedaannya.
Ini udah ada beberapa poin nih. Yang pertama tadi Kamelan itu yang pada akhirnya punya temen ya. Temennya itu temen yang membawa kebaikan tentunya, yang pada akhirnya membawa Kamelan pada berhijab gitu. Nah yang kedua ini dari cerita yang Kamelan ternyata pada akhirnya digantikan secara diam-diam, itu pelajarannya adalah ya udah nih kayaknya emang ngerasa bahwa wah ini bukan jalannya kayak gitu kan ya. Dan menerima kenyataan bahwa ya udah pasrah gitu. Iya, ya udah pasrah dan akhirnya udah nemuin kegiatan yang lebih positif lagi. Karena pernah gini juga sih, waktu itu pernah sampai suatu hari tuh ngerasa diem, terus ngerasa ngeliatin lingkungan sekitar. Karena waktu itu kan udah kerja ya, baru-baru masuk kerja, baru-baru lulus kuliah. Itu ngeliatin lingkungan sekitar itu semuanya ada yang lagi aktivitas, ada yang lagi kerja, ada yang lagi sakit, ada yang pokoknya sibuk deh sama masing-masing dirinya gitu, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing gitu. Terus Kamelan tuh cuma diem duduk, terus ngeliatin sambil mikir gitu, ya Allah sebenarnya kita itu hidup di dunia ini untuk apa sih gitu. Karena ngerasa kerja itu kan kalau untuk office hour ya, itu kan kayak yang dari pagi pulang sore, pulang kerja. Kadang-kadang kalau misalnya jauh kan naik transportasi umum sampai rumah kecapean, pagi berangkat lagi gitu terus ya kan, monoton gitu. Sebenarnya apa sih yang Allah inginkan untuk seorang manusia diciptakan di dunia ini gitu. Nah akhirnya ikut-ikut penasaran, ikut kajian, akhirnya dijelaskan lah sama murabi gitu kayak hakikatnya seorang manusia gitu. Baru tuh ketemu misalnya ilmu-ilmu yang kayak ternyata kita tuh diciptakan di dunia ini tuh untuk beribadah kepada Allah, kayak ada di poinnya surat, ya, ada poinnya beribadah. gitu. Nah dari situlah lama-lama makin sadar, makin ya pokoknya makin memperbaiki diri terus deh. Sampai sekarang loh, tapi masih memperbaiki diri, bukan berarti udah bener ya. Iya, banyak yang bilang katanya kalau udah berhijab wah alim nih. Iya alim nih, pasti nggak pernah ngelakuin kesalahan ya. Kayak gitu. Kalau nggak ditanyain pertanyaannya susah. Iya, pokoknya kalau misalnya tentang hukum ini, aduh udah berat. Karena masih belajar gitu. Iya benar-benar. Karena berhijab itu nggak pernah selesai ya. Betul, itu kita akan Sampai mati. sampai berhijab. mati. Luar Istiqomah, biasa, insyaallah luar ya. biasa. Semoga kita menjadi salah satu pilihan Allah yang Amin. bisa istiqomah. Amin 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 amin. Oke, alhamdulillah ya kita udah ngambil banyak insight ya dan hikmahnya. Boleh teman-teman ambil sendiri gitu. Yang pada akhirnya coba closing statement aja dulu deh, Kamilan. Closing statement, aduh apa ya? Jadi Pesan-pesan buat teman-teman yang baru hijrah. ya intinya sih kalau untuk hijrah itu kita nggak bisa instan ya, salah satunya. Emang Indomie gitu ya? Emang Indomie aja yang instan, Indomie instan, dia harus ada prosesnya. Nah, benar. Dibuka dulu, Iya. diguntingin dulu, bumbu-bumbunya dicelupin dulu. Itu yang instan aja masih ada prosesnya. Iya benar. Jadi hijrah pun gitu, nggak perlu peduli omongan orang lain pastinya, dan nggak usah langsung cepat down nih jika ada omongan yang nggak enak dari orang lain gitu. Karena setiap sesuatu atau perubahan itu pasti ada aja yang komen. Perubahan yang lebih baik ada yang komen, perubahan yang lebih buruk apalagi gitu, banyak yang lebih nyinyir gitu ya ibaratnya. Jadi selama kita di jalan yang benar, udah kayak jalan ini selama kita tujuannya itu betul-betul untuk dunia akhirat lah ya, maksudnya lebih ke akhirat, itu kita nggak perlu khawatir sih, karena kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia itu mengikuti gitu. Insya Allah. Seperti yang tadi ya. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Itu sih salah satunya. Thank you banget Kamilan udah mau berbagi sama aku sama teman-teman semuanya. Dan semoga diistiqomahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Semoga menjadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan dari cerita ini teman-teman semua kita bisa ambil hikmah ya, bahwa sebenarnya benar tadi kata Kamelan ya, ketika kita mengejar akhirat gitu kan, dunia akan mengikuti kayak gitu kan. Kita bisa aja sih memang punya cita-cita, punya ambisi ya kan, tapi ya Allah yang menentukan gitu kan, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin pengen berbagi hijrahnya juga, boleh kolom komentar ya, bilang aku mau dong berbagi cerita hijrahnya aku, boleh banget. Tinggal disamperin ya nanti sama Ukti Ayu. Tinggal disamperin. Oke, kalau gitu